Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Hendra Crispin Manulang dalam renungan kasih Menara Kristen kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nats firman Tuhan yang sampai pada kita di hari yang berbahagia ini diambil dalam Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kami akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bapak Ibu, dalam hari yang berbahagia ini sebuah tema datang kepada kita lewat nats yang telah kita baca, yaitu bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Dan ada dua poin saya hari ini mau berbicara dalam nats Yesaya pasal 62. Terdapat dua poin yang akan menjadi pengajaran bagi kita, yaitu pertama, tidak akan diam diri untuk kemuliaan Tuhan, dan yang kedua, semua bangsa akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jelas menjadi salah satu tugas Nabi adalah memberitakan pertobatan dan pengharapan akan adanya keselamatan. Begitu pula Nabi Yesaya, ia tidak berdiam diri, ia terus memberitakan kabar keselamatan. Sekalipun umat perjanjian Allah tidak setia kepadanya, Nabi Yesaya tidak jemu-jemu melakukannya, karena ia mengasihi jemaatnya. Ia percaya pemulihan akan terjadi di Sion. Bangsa itu tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami atau yang sunyi, tetapi akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Bangsa itu akan menyandang status baru. Dahulu mereka umat buangan, sekarang dipulihkan dan diselamatkan Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam poin yang pertama, yaitu tidak akan diam diri untuk kemuliaan Tuhan. Ini adalah sebuah komitmen yang sangat luar biasa yang menjadi pengajaran bagi kita, yang dikumandangkan oleh Nabi Yesaya. Ia sungguh-sungguh tidak berdiam diri. Banyak dari kita pada saat ini sungguh mungkin kita telah menikmati banyak kemewahan, banyak ketenangan yang kita merasa takut untuk kehilangan itu semua, apalagi untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, apalagi untuk menjadi pekabar firman Tuhan. Kadang-kala kita mengalaskan bahwa itu bukan tugas kita, itu adalah tugas para imam. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, Yesaya hadir di dalam kehidupan kita ini juga mau mengetuk hati kita kembali bahwa semangat pemberitaan Kristus, semangat pemberitaan namanya itu harus tetap dikumandangkan. Itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita yang telah berlabelkan anak-anak Allah. Sulit rasanya memang, apalagi kalau hanya bermodalkan pengetahuan yang sedikit.
Tetapi saya yakin dan percaya ketika kita terus menaruh pengharapan yang besar kepada Kristus, maka pengetahuan yang sedikit yang kita miliki, tetapi jika Roh Allah ada di dalamnya, percayalah, maka itu sungguh akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Murid-murid Kristus, para nabi, tidak ada yang sekolah sampai profesor, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bergelar mungkin sampai doktor jenjang pendidikan mereka pada masa itu, profesor dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang pasti, mereka menempatkan diri mereka pada posisi yang begitu rendah di hadapan Tuhan. Mereka menempatkan Tuhan sebagai sandaran kehidupan mereka. Mereka tidak mau untuk berdiam diri terkait hal pemberitaan firman Tuhan. Itulah yang membuat mereka kuat. Itulah yang memberikan mereka nafas untuk tetap berjalan di dalam Kristus, berjalan untuk terus mengabarkan firman Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari keluar dari zona nyamanmu. Mari keluar dari kebiasaan hari-harimu yang mungkin sangat sedikit untuk mau mengabarkan firman Tuhan. Jangan mau hanya berdiam diri, dalam tanda kutip berdiam diri dari hal-hal yang berkaitan dengan Kristus. Mungkin hari ini juga Bapak Ibu yang punya pengalaman buruk di dalam kehidupannya sehingga mempermasalahkan dan sehingga mempersalahkan Tuhan di dalam kehidupan Bapak. Mari hilangkan itu semua, mari perbaiki doktrin kita, datang kepada Kristus. Mari serahkan diri kita, mari kita benar-benar layani Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih Allah itu sungguh tak terbatas. Allah selalu menjaga dan memelihara umatnya. Ia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Oleh karena itu, Nabi Yesaya giat menyerukan keselamatan dari Allah sampai menyala seperti suluk. Namun ia juga ingin agar mereka tidak sekedar menerima keselamatan, melainkan turut serta menyerukannya sampai semua orang mendengar dan memperoleh keselamatan. Bagaimana bangsa-bangsa nantinya akan mendengar kemuliaan Tuhan kalau kita juga hanya berdiam diri? Ini juga harus kita empat. Kita telah menyandang status baru. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka mari jangan kita berdiam diri saja, tetapi hendaklah kita ikut serta menyerukan keselamatan dari Allah. Mari keselamatan ini kita bagikan. Mari kita bawa saudara kita, apapun resikonya. Mari tetap berbuat baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada poin yang kedua ini, di mana semua bangsa akan menyaksikan kemuliaan Tuhan, kita tentu tidak lupa bagaimana Tuhan mewujud nyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel, mulai dari pembuangan, bahkan kepada para nabi juga, Abraham, penyertaan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Dan mereka yang mendapat karunia merasakan sungguh-sungguh melihat kemuliaan Tuhan secara langsung adalah berkat tersendiri. Pada momen juga di mana Tuhan telah lahir ke dunia dalam rupa wujud manusia, itu adalah satu berkat bagi para murid, sehingga mereka memiliki semangat yang luar biasa untuk tetap menyampaikan keselamatan itu kepada semua orang, kepada seluruh bangsa. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rasanya tidak mungkin kalau seluruh bangsa di dunia mau mengenal dan mengikut jalan Tuhan. Memang rasanya mustahil kalau dilogikakan. Tetapi itulah pengharapan yang disampaikan oleh Yesaya.
sungguh hatinya benar-benar dipenuhi dengan kasih yang turun daripadanya. Kasih Allah yang turun kepada Yesaya. Tidak ada batasan bagi dirinya untuk mencintai orang, agar orang lain turut dalam keselamatan itu. Di momen-momen ini juga kita sudah melihat dengan jelas banyak terjadi peperangan yang pada akhirnya menimbulkan kebencian di dalam diri kita. Tidak lagi membicarakan kasih, tetapi bagaimana berdebat supaya orang yang kita benci atau orang yang kita tidak sukai semakin menderita. Tetapi jelas sekali sebenarnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menuntut kita untuk menerapkan kasih itu, agar seluruh bangsa benar-benar merasakan kasih-Nya. Kita telah melihat contoh yang sangat luar biasa diberikan oleh Yesus ketika Dia diludahi, dicambuk dengan sangat hebatnya. Tuhan tetap memberikan maaf, pengampunan. Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya kepada mereka. Sehingga pada masa itu sedikit sekali yang mengikut Yesus. Dan akhirnya dengan kasih yang Dia tunjukkan, pada hari ini, bahkan sampai hari ini, kekristenan menjadi agama terbesar di dunia. Maka menjadi tugas kita juga untuk menunjukkan kasih itu kepada saudara-saudara kita. Mari lewat dirimu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tunjukkanlah bahwa Kristus hidup di dalam dirimu. Tunjukkanlah bahwa kasih itu nyata di dalam dirimu kepada saudara-saudaramu, baik itu kepada teman sekerja, keluarga. Kita punya tanggung jawab itu. Maka kita harus tunjukkan bahwa Kristus hidup di dalam diri kita, bahwa Kristus nyata lewat segala tindakan kita, dan orang lain akan melihat, wah, ini sungguh sangat luar biasa. Sungguh kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Maka mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadilah agen-agen perubahan itu. Jadilah para pelaku firman yang membawa orang pada keselamatan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Batasan untuk menjadi pelayannya. Semua kita bisa dipilih, diketuk oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Tuhan tidak pernah memilih ataupun menunjuk kita sebagai utusannya kalaulah kita tidak mau memberikan hati. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kau mau Tuhan lebih banyak ikut campur tangan dalam hidupmu, cukup datang berserah dan percayalah, seluruhnya pasti akan dimudahkan oleh Tuhan. Walaupun engkau tidak boleh melupakan salib itu harus dipikul, tapi percayalah, tugas dan tanggung jawab itu tentu akan membuahkan hasil. Pohon itu juga akan berbuah mekar pada waktunya. Jadi tetaplah kuat dan teruslah saksikan perbuatan luar biasa yang engkau alami bersama Tuhan kepada orang lain. Jadilah saksi-saksi keselamatan bagi saudaramu dan jadilah berkat bagi saudaramu. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan memberkati semua Bapak Ibu Saudara yang hari ini juga dalam keadaan sakit, mungkin dalam keadaan marah, dalam keadaan bingung atas pekerjaan-pekerjaan, dalam keadaan ekonomi yang terpuruk. Saya yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati dan memberikan kita kekuatan. Shalom.